lagi persiapan ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran kimia bagian ke-8. Pada kali ini kita sudah memasuki konsep hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Jadi hidrolisis diambil dari akar kata hidro dan lisis. Hidro itu adalah air, lisis adalah peruraian. Nah, maka suatu hidrolisis itu merupakan suatu reaksi peruraian dari anion dan kation suatu garam. Jadi ingat, hidrolisis garam itu adalah peruraian anion dan kation suatu garam yang direaksikan dengan air. Jadi yang bisa bereaksi dengan air, jadi yang bisa terhidrolisis hanya yang berasal dari sisa ion asam lemah dan atau sisa dari ion basa lemah. Ingat, yang terhidrolisis hanya berasal dari sisa ion yang lemah saja. Jadi sekali lagi, definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara sisa ion asam lemah atau sisa ion basa lemah dengan air dalam suatu larutan. Nah, jenis-jenis hidrolisis itu sendiri didasarkan dari penyusun garamnya tentunya. Ada yang tidak terhidrolisis, ada yang terhidrolisis parsial, ada yang terhidrolisis total. Itu kembali lagi dari penyusun garam-garamnya. Nah, untuk garam yang tidak terhidrolisis itu biasanya penyusun garamnya berasal dari asam kuat, basa kuat. Jadi contoh dari suatu garam yang berasal dari asam kuat basa kuat adalah NaCl. Kemudian untuk jenis garam yang terhidrolisis parsial, jadi hanya sebagian saja ionnya yang terhidrolisis. Berarti satu berasal dari yang kuat, satu yang berasal dari ion yang lemah. Jadi kalau terhidrolisis parsial itu dibedakan dari garam. Ada garam asam, ada garam basa. Jadi kalau garam asam berarti dia tersusun dari asam kuat dengan basa lemah. Maka yang terhidrolisis adalah dari basa lemahnya. Sehingga sebelumnya kita tentukan dulu contohnya. Contoh dari garam asam itu adalah NH4Cl. Jadi kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, jadi kita ionisasi dulu NH4Cl-nya. NH4Cl terionisasi menjadi NH4 plus Cl-. Nah, berarti di sini NH4 berasal dari sisa ion basa lemah. Cl- berasal dari sisa ion asam kuat. Sehingga yang dapat terhidrolisis hanyalah yang berasal dari sisa ion basa lemah. Sehingga NH4 plus H2O itu akan menghasilkan NH4OH plus H+. Jadi H+ yang dihasilkan inilah yang menyebabkan suatu garam tersebut bersifat asam, ya. Bagaimana sih membuat hasil reaksinya? Ya, NH4+ direaksikan dengan H2O. H2O ini kita bedakan ion-ionnya. Jadi H2O itu tersusun dari H+ dan OH- tentunya. Kalau NH4+ itu akan bereaksi dengan ion negatif dari H2O sehingga menghasilkan NH4OH. Yang tersisa adalah H+-nya, di mana H+ ini yang menyebabkan suatu garam tersebut bersifat asam. Nah, bagaimana untuk menentukan pH-nya? Nah, kalau yang tadi garam yang tidak terhidrolisis sudah pasti dia sifatnya netral. Kalau dia sifatnya netral, maka pH-nya sama dengan 7. Sementara kalau garam asam, tentunya nanti pH-nya di bawah 7. Pastinya pH-nya kurang dari 7. Jadi bagaimana penerapan perhitungannya agar diperoleh pH di bawah 7? Tentu karena dia bersifat asam, maka kita rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar
KW per KB. Kenapa KB yang digunakan dalam menentukan rumus konsentrasi H+? Karena dalam garam ini yang lemah adalah berasal dari basanya. Jadi yang lemah itu berasal dari sisa ion basa. Sisa ion basa lemah. Jadi dia tentunya memiliki KB. Kalau yang kuat tidak memiliki Ka ya, karena HCl, Cl- berasal dari HCl, itu adalah asam kuat, dia tidak memiliki Ka. Dikali konsentrasi garam dikali valensi dari ion basa lemah tersebut ya. Jadi bisa dilihat dari jumlah ion basa lemahnya atau dilihat dari ion asam kuatnya. Jadi N ini bisa kita lihat dari jumlah ion basa lemahnya atau muatan dari asam kuatnya. Nah, sekarang untuk memperoleh pH, tapi sebelumnya perlu anak-anak ingat kembali, KW per KB itu bisa juga disebut sebagai tetapan hidrolisis, yaitu KH dikali konsentrasi garam dikali N. Kemudian untuk pH tetap sama rumusnya, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Itu untuk menentukan rumus garam asam yang terhidrolisis parsial. Sekarang jika kita ingin menentukan suatu garam basa, jadi garam basa tentunya tersusun dari basa kuat dengan asam lemah. Contohnya itu adalah CH3COONa. Berarti kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, kita ionisasi dulu. CH3COONa itu terionisasi menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, di sini CH3COO- berasal dari asam lemah, Na+ berasal dari sisa ion basa kuat. Maka yang bisa terhidrolisis hanyalah yang berasal dari sisa ion asam lemah, yaitu CH3COO- plus H2O menghasilkan, berarti H2O ini berasal dari tersusun dari H+ dan OH-, maka CH3COO-nya akan mengikat ion positif dari H2O menghasilkan CH3COOH plus OH-. Jadi dihasilkannya OH- dalam reaksi hidrolisis tersebut itulah yang menyebabkan suatu garam tersebut bersifat basa. Sehingga kalau kita ingin menentukan pH-nya, berarti kita harus mencari konsentrasi OH-. Rumus konsentrasi OH- itu berarti akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali N. N ini menyatakan jumlah ion asam yang lemah. Jadi jumlah sisa ion asam yang lemah, atau kita bisa lihat muatan dari basa kuatnya ya. Itu untuk menentukan N. Jadi KW per Ka itu juga bisa disebut sebagai rumus tetapan hidrolisis. Jadi bisa disingkat KH dikali akar KH dikali konsentrasi garam dikali N. Kemudian jika ingin mencari pH, cari pOH dulu sama seperti rumus sebelumnya, min log konsentrasi OH-, sehingga pH kita bisa tentukan 14 min pOH. Selanjutnya yang terakhir, jenis-jenis hidrolisis yang terakhir itu adalah hidrolisis total ya. Garam yang terhidrolisis total. Jadi kalau hidrolisis total, seluruh ion-ion yang dihasilkan dalam suatu garam itu mengalami hidrolisis. Jadi dia tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Sebagai contoh, misalnya pada NH4CN. Jadi NH4CN, NH4 berasal dari sisa ion basa lemah, sementara Cn- itu berasal dari sisa ion asam lemah. Jadi kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, NH4Cn itu terionisasi menjadi NH4 plus Cn-. Nah, untuk mengetahui pH-nya itu dilihat dari nilai KaKB aja. Jadi untuk menentukan pH dari suatu garam yang terhidrolisis total itu hanya ditentukan dari nilai Ka dan Kb ya.
Tapi kita buat dulu reaksi hidrolisisnya karena semuanya berasal dari sisa ion yang lemah, maka di sini kedua-duanya bisa bereaksi dengan H2O. Jadi NH4OH plus H+, kemudian Cn- plus H2O menghasilkan HCN plus OH-. Nah, jadi pastinya diberikan data KA/KB nanti untuk memperoleh pH-nya. Jadi, jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam ini bersifat garam asam. Kalau dia garam asam berarti pH-nya di bawah 7. Kemudian kalau Ka-nya lebih kecil dari Kb berarti garamnya bersifat basa, berarti pH-nya di atas 7. Kemudian jika Ka-nya nilainya sama dengan Kb, berarti dia merupakan garam yang netral sehingga pH-nya sama dengan 7. Adapun rumus dari perhitungannya itu bisa diperoleh dari mencari konsentrasi H+-nya saja, sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. Jadi rumus konsentrasi H+, akar Kw kali Ka per Kb, kemudian pH seperti biasa min log konsentrasi H+.